Nikane ning kono kae ya. Ning ae waduh wong e. Ini lho Pak. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berfajahan dalam rangka memperingati hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tanpa halangan suatu apapun, salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami menyampaikan pidato yang berjudul Menjadi Tuhan sebagai Penerima Hidup. Petunjuk jalan yang benar, di dalamnya terdapat tuntunan hidup, yakni tuntunan beribadah, bekerja, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Orang-orang yang mau membuka cakrawala akalnya, mengkaji
yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh. Bagi mereka adalah pahala yang besar. Bapak, Ibu guru, dan teman-teman yang berbahagia. Banyak orang yang mengaku muslim, tetapi ketika ditanya tentang kandungan Al-Quran, mereka tidak tahu sama sekali. Akibatnya, mereka menjalani hidup ini tanpa penerang atau petunjuk Al-Quran. Bagaikan orang berjalan di kegelapan malam, tidak jelas mana yang jalan, mana yang bukan, dan mana yang curang. Sehingga mereka kadang menabrak rambu-rambu, membentur pagar, dan bahkan masuk ke jurang. Maka wajarlah jika di dalam hidup mereka selalu menghadapi ancaman, kegelisahan, dan penderitaan. Dan mereka tidak mendapati apa yang mereka cari, yaitu kebahagiaan, kebahagiaan, dan adanya. Hal itu terjadi karena empat hal. Yang pertama, karena mereka terlena hiruk pikuk kehidupan dunia. Yang kedua, karena pelajari Al-Quran dianggap tidak langsung memberikan keuntungan materi. Yang ketiga, karena orang tidak tahu bahwa Al-Quran dapat dijadikan obat serta pelipur lara. Dan yang keempat, karena kuatnya pengaruh ajaran nenek moyang. Bapak, dan teman-teman. Penyebab yang pertama, karena mereka terlena oleh hiruk pikuk kehidupan dunia, sehingga mereka cinta terhadap kehidupan dunia, sehingga mereka lupa akan kehidupan akhirat mereka. Maka mereka juga menghidupkan rohani kita dengan menghidupkan Al-Quran serta mempelajari dan mengkaji isinya. Dalam Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 12. Dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, kendaraan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah
Wahai manusia, telah datang kepadamu pelajaran kita dari Tuhanmu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sebab yang keempat, karena kuatnya pengaruh dari ajaran nenek moyang, sehingga belum tahu betapa unggulnya Al-Quran di antara ajaran kitab-kitab yang lain. Hal itu terjadi karena kuatnya pengaruh dari ajaran nenek moyang, sehingga mereka tidak terlepas dari pengaruh itu. Maka marilah kita penuhi kebutuhan kita dengan mempelajari Al-Quran secara mendalam dan kita bandingkan dengan kitab-kitab lain. Adik cantik berbaju merah, Baju diberi oleh paman. jika hidup ingin negara, Jadi Al-Quran sebagai pedoman. Quran, Quran, yes! Akhirnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara-saudari dan kawan-kawan. Semoga dibahas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mereka bertiga adalah lain juara kedua lomba nasional 2014-2015 tingkat Kabupaten Bandung. Selamat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Sumaan MPD, yang kami hormati Kepala Madrasah Bapak Abdul Ghafur SAG MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan Kaliwati serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan tangan dan hadiahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul di masjid ini dalam acara pengajian Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, juga kepada para tabi'in dan tabi'at, dan kepada kita selaku umat yang insya Allah selalu patuh terhadap ajaran-ajarannya. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kesempatan penjelasan siang dari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah pembacaan kalam wahyu ilahi oleh saudara tidak dilakukan. Acara yang ketiga adalah laporan dan laporan kehidupan sabar. Acara yang keempat adalah sambutan. Acara yang kelima adalah mau'idul hasanah. Acara yang kelima adalah penutup.
Setelah ini. Oh ya, nggak apa-apa. Setelah ini kan pengajiannya kan setelah ini kan Pak? Iya, apa? Ya diulangi Pak. Muncul video dulu. Mana Mbak? Aku di sini Pak. Tekan aja ya Mbak. Baik, terima kasih Saudari Mufti.
Ya pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya sedang berada di tengah-tengah suasana pengajian di Masjid At-Ta'awun Mansabdoda di Bantul yang mengadakan acara pengajian yaitu yang diikuti oleh seluruh siswa-siswi kelas 10-11 serta Bapak Ibu guru dan karyawan. Acara ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Isra Mi'raj yang tepatnya pada tanggal 16 Mei 2015. Namun pada saat ini Mansabdoda di Bantul baru bisa melaksanakan peringatan Hari Isra Mi'raj pada tanggal 19 Mei 2015 yang diselenggarakan oleh anggota OSIS. Ya pemirsa, jalannya pelaksanaan Hari Isra Mi'raj akan diisi pengajian yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Supangat MPDI. Tujuan dari pelaksanaan peringatan Hari Isra Mi'raj ini senantiasa untuk meningkatkan ibadah dan pengetahuan siswa-siswi Mansabdoda di Bantul, salah satunya kualitas ibadah yang untuk menjalankan sholat 5 waktu dalam kehidupan sehari-hari. Ya pemirsa, cukup informasi dari saya Tika Febriani beserta rekan media TV Mansaba melaporkan. Itu rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad terima kasih kepada seluruh yang telah berpartisipasi dalam acara peringatan tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada semangat yang memberikan pendidikan semoga kesehatan pada kesempatan peringatan Isra Mi'raj kali ini berbeda dengan peringatan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kita mengadakan lomba sholat dan berzikir. Tahun kemarin kita mengadakan Ramadan dan kali ini kita mengadakan
tausiah oleh Al-Mukarram yang Sulaiman MBD serta teman-teman yang berbahagia. Semoga sehingga suara kita menjadi baik dan dapat mencegah dari segala kemaksiatan dan kejahatan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Selanjutnya kami mewakili segenap panitia pelaksana Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf kepada semuanya apabila banyak kesalahan yang kami perbuat, mulai dari persiapan ataupun dari pelaksanaannya hingga acara selesai. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sholli wa salli ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Supangat SPD MPD, yang kami hormati Bapak Ibu staf pimpinan pegawai Marsabri Bantul yang berbahagia, anak-anak yang tercinta, yang kami cintai, yang berbahagia pada siang hari ini, serta kru, karyawan, Mansabri yang pada siang hari ini telah menunjukkan kebolehannya dalam hal ini yang Bapak lakukan. Mohon maaf kepada Bapak Ibu, adik-adik, siswa, siswi Mansuri Bantul yang pada siang hari ini beliau Bapak Kepala Madrasah Bapak Abdul Ghafur SAG MPD MP yang pada siang hari ini beliau tidak bisa hadir dikarenakan beliau sedang kontrol di rumah sakit Yogyakarta. Untuk itu mari kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Untuk itu beliau menunjuk saya untuk mewakili, dengan harapan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti tidak begitu jauh dengan beliau, hanya beda kedudukan. Tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan selain alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Nikmat yang berupa kesehatan, iman dan Islam. Mudah-mudahan sampai akhir hayat nanti kita tetap berada pada iman dan Islam yang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad, kepada keluarga, sahabat dan juga kepada kita yang selalu mengharapkan syafaatnya nanti di yaumil kiamat ini. Hadirin rahimahumullah, pada siang hari ini kami berbahagia sekali. Kreativitas anak-anak Mansa Beribantu, baik dari segi penyelenggaraan, dari segi teknis dan sebagainya. Untuk itu, atas nama madrasah diucapkan terima kasih. Dan juga pada siang hari ini siang hari ini mudah-mudahan pelaksanaan Isra wal Mi'raj yang pada intinya adalah yang telah kita lakukan sehari semalam 5 waktu itu merupakan inti pokok daripada ibadah, di mana nantinya apabila kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pertama kali yang bisa adalah salat. Pertanyaannya, apakah kiranya sholat yang telah kita lakukan sudah memenuhi ketentuan dan sudah melaksanakan sunnah Rasul? Jawabannya adalah pada diri sendiri. Untuk itu, kepada semua pihak, terutama kepada anak-anak yang tercinta, kiranya yang nanti yang akan disampaikan beliau paling tidak kita bisa mengambil hikmah, paling tidak kita bisa mengambil intisari, di mana intisari tersebut bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, bahwa pelaksanaan tentunya mempunyai implikasi terhadap kita yang tadinya misalnya sholat berlin, dengan adanya motivasi pelaksanaan peringatan Isra wal Mi'raj, kita bisa termotivasi, kita bisa terdorong sehingga bisa meningkatkan paling tidak sehari semalam 5 waktu minimal. Begitu kiranya kepada Bapak Ibu wali kelas kiranya dapat membimbingnya
rezekinya bisa mendengarkan yang tadi sudah diumumkan, paling tidak bisa mengenai suhu, paling tidak bisa merangkum apa yang nanti akan disampaikan. Selanjutnya yang terakhir, tentunya kami atas nama madrasah sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak. Mudah-mudahan atas bantuan kalian semua, atas bantuan dorongan kalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima dan dijadikan amal jariah. Amin. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang di sana. Kamu kudunya diganti. Ayo mulai sekali Barumber Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yaqulu fi kitabihil karim subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati beliau Bapak Abdul Ghafur MPD, Bapak Ibu Guru Mansabdo Dadi Bantul yang saya hormati, adik-adik siswa-siswi kelas 10 dan 11 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga ditetapkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di pagi siang hari ini saya dapat kembali di Mansabdo Dadi, dan perlu saya rawat nama saya tadi. Tidak ada KH-nya, tidak ada Kiai Hajinya. Nama saya Supangat, lulusan Mansabdo Dadi tahun 1980. Yang sekarang alhamdulillah saya dituakan di MTS Negeri Pyongyang di Pyongyang. Semoga walaupun kecil ini menjadi inspirasi bagi adik-adikku semua, karena tahun 80 mungkin ada adik ini yang belum lahir, masih di angan-angan, belum lahir. Menjadi satu inspirasi bahwa
Man Sabdo Dadi ternyata luar biasa. Tahun 80 itu lulusan seangkatan saya belum ada 100. Sekarang sudah kelas 12 lagi yang sudah lulus 158. Ini luar biasa. Adik-adik yang berbahagia dan saya banggakan, saya akan bercerita. Yang pertama, belum lama saya servis kendaraan saya di Kulon Tubuh, Jalan Kulon. Saya omong-omong dengan masih saya tanya, kebetulan dia juga punya anak yang anaknya itu sekarang di SD. Kebetulan juga ini kok gak lihat saya Kameranya di lihat saya ngajar. wah rantong kameranya bateri bener Saya cerita. Lihat saya Mas, lihat saya Mas. Dia cerita pada saya sebelum saya cerita, Pak, kemarin itu ada SMK kelas 1 atau kelas 2 yang sedang PPL di sini. Jumlahnya ada 5. SMK-nya juga SMK Pondok Patoe. Dia sudah PPL di sana sudah beberapa hari, bahkan beberapa minggu. Kemudian guru PPL-nya, guru pembimbingnya itu datang. Pada waktu guru pembimbing itu datang, siswa yang sedang PPL itu ngobrol asik dengan guru pembimbingnya. Dia perhatikan. Pada waktu ngobrol dengan pembimbingnya ini, ternyata anak tersebut berkomunikasi dengan bapak ibu gurunya itu, dengan guru pembimbingnya itu, dengan menggunakan bahasa Jawa, tetapi bahasa Nuko, bukan dengan menggunakan bahasa yang halus. Nuko. Ia dengarkan apa yang dibicarakan. Nah, setelah ia mendengarkan itu, dia mengambil kesimpulan. Anak yang berlima yang sedang PPL di bengkelnya Mas tadi, itu langsung dipanggil oleh yang punya bengkel tadi. Mas, kenapa kok jenengan dengan bapak guru yang membimbing kalian, yang mengajar mendidik kalian, itu tidak menggunakan bahasa yang halus? Orang gunakan bahasa kromo, padahal itu dengan guru ini. Kalau di Man Sabdo tadi saya yakin tidak ada. Dengan gurunya masih dengan bahasa halus. Ini orang iso bahasa halus, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Maka yang punya bengkel tadi itu langsung mengambil keputusan. Kalau begitu Mas, caranya kamu saya berhentikan untuk tidak PPL di sini, padahal sudah berminggu-minggu, hanya tinggal beberapa hari saja. Tetapi melihat anaknya tadi, siswanya tadi berlima, orang gunakan basa sing halus dengan bapak pembimbingnya, itu langsung dikeluarkan. Boleh dhewe ning ngendi, ning bengkel ngendi sing nampa cah kaya ngono kuwi. Ini kan luar biasa. Artinya bahwa orang yang sudah sukses tadi menjadi bengkel itu sangat menghargai guru, luar biasa. Kalau pesan, kalau ingin Anda berhasil sukses, hormati guru. Kalau dalam dulu saya ngaji di Man Sabdo tadi, masih ingat, itu diterangkan begini. Syarat orang yang mencari ilmu agar ilmu itu bermanfaat, agar ilmu itu menjadikan kita menjadi orang yang sukses. Ada 6. Apa? Laka inna
wa hirsin was tibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Ada 6 syarat untuk menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berilmu dan ilmunya bermanfaat. Yang pertama adalah cerdas, lakain. Yang kedua ada motivasi, ada semangat. Wastibarin yang ketiga adalah sabar. Wabul ghatin yang keempat adalah punya bekal. Wa irsyadi ustadin, nah ini yang kelima adalah mengikuti petunjuk guru. Wa tuli zamanin yang keenam adalah lama waktunya. Yang pertama, lakain cerdas. Saya yakin siswa-siswi mansabdo dadi orang sing ra cerdas. Sebab mesti wis disare. Ya toh, Pak Pardiono. Pak Pardiono ini kanca kental dhisik nalika Narayana. Zamannya di DPR. Pak Amrullah ini kanca sak kelas di UIN Sunan Kalijaga. Kanca kabeh. Kalian adik-adik saya, karena saya 80 sudah lulus, kalian belum lulus sampai tahun sekarang. Kalian sudah menjadi orang yang cerdas. Dakain, nek orang cerdas mesti orang bisa masuk ning mansab tadi. Paling ning SLB. Artinya bahwa kalian itu punya dasar, punya IQ yang tinggi, punya kecerdasan yang luar biasa. Ning saiki gelem gunake ora gitu. Kayak peso. Wah, ini sudah sampah. Kayak peso ning biasa, insya Allah akan menjadi Anda nenek orang biasa ya naik. Anda negosi tahu SMS-an, jenuh. Tahu diulang ini SMS nenggol maci. Kalau mansab juga tidak ada toh? Ini loh, ciri-ciri orang yang cerdas itu cepat menjawab, ya. Ciri-cirinya seperti itu. Orang oh guru sekali ngotot, lemulan kok, baik bocah itu, guru baik apa guru? Pasal SMS dan lainnya. Jangan. Jagain kalian cerdas. Peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW di samping membangun mental spiritual, membangun otak spiritual. Nabi SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjid haram yang ada di Makkah sampai Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, jauh jaraknya. Tetapi waktu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi untuk perjalanan dari Makkah, Palestina sampai Sidratul Muntaha, kembali lagi sampai di Makkah Masjidil Haram, beliau masih mengimami sholat subuh pada malam itu. Ini luar biasa. Yang pada waktu itu karena ilmu pengetahuan dan teknologi belum maju, banyak orang yang kemudian tidak percaya akan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ngoyo-woro pada waktu itu. Bahkan orang Islam yang masih ragu-ragu ini pun semakin ragu-ragu. Masa kejadian itu hanya semalam,
dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha kembali lagi menjadi imam masjid di Masjidil Haram. Banyak yang tidak percaya pada waktu itu. Tetapi dengan adanya peristiwa ini kemudian menginspirasi banyak orang, memberikan satu pemahaman terhadap orang lain untuk senantiasa mengejar ilmu pengetahuan yang tidak akan habis-habisnya. Sehingga untuk saat sekarang itu orang semuanya sudah percaya kalau peristiwa Isra dan Mi'raj ini hanya dilakukan semalam. Mengapa? Karena dengan perkembangan teknologi yang modern, semut yang kecil saja itu bisa 1 jam dari Jogja sampai ke Jakarta karena naik pesawat terbang. Ini sudah semua sudah mempercayai hal itu akan adanya peristiwa Isra. Maka kecerdasan kalian, ada kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan, ada kemampuan untuk mengembangkan teknologi. Cuma sekarang apakah mau atau tidak? Zakain. Ada kecerdasan. Yang kedua ada hiksin. Hiksin itu motivasi. Dari sekian siswa ini mesti mempunyai motivasi yang berbeda-beda. Cita-cita pun juga berbeda-beda. Ada yang ingin presiden, ada yang ingin jadi presiden. Ada tidak? Ada. Ini tak mungkin jadi presiden KPS. Ada yang cita-cita ingin jadi menteri. Ada. Ini kalau mungkin jadi menteri KPS. Ada yang cita-cita jadi bupati. Ada. Mungkin semua jadi bupati. Ada yang ingin jadi TNI. Ada polwan. Ada guru. Ada dokter. Ada. Semuanya ada. Cuma cita-cita itu nanti ada yang berhasil dan ada yang tidak. Tergantung juga salah satu faktornya adalah motivasi, semangat. Semangat kalian itu menanam orang. Cuma dari sekian siswa ini, siapa yang tadi malam itu belajar? Nah coba. Ada. Semangatnya, motivasinya. Siapa yang tadi malam sholat lain? Sholat lain itu sholat bunyi. Ngantuk. Ada. Cerdas, ada semangat. Dan salah satunya adalah kita harus mau berikhtiar sekuat tenaga, usaha sekuat tenaga agar menjadi orang yang sukses. Tahu Pak Habibie? Tahu Pak Habibie? Mantan Presiden Republik Indonesia. Itu setiap kali akan melakukan sesuatu yang besar, beliau senantiasa puasa 3 hari sebelumnya. Untuk UKK di Mansado Dadi mulai tanggal berapa? Tanggal 1. Pak Habibie itu kalau ingin ujian, ingin ulangan, sebelumnya itu 3 hari sudah berpuasa. Siapa yang melakukan itu? Ada dari Mansado tadi? Ada, luar biasa. Alhamdulillah. Itu artinya ada semangat secara rohani. Kemudian secara lahiriah tetap di samping kita itu secara rohani berikhtiar, secara lahiriah kita kumpulkan buku-buku, kita baca buku-buku, sehingga nanti pada waktu ulangan kenaikan kelas itu betul-betul kita dapat siap dan menjawab soal-soal yang sudah disediakan oleh Bapak. Maka ada semangat irsin wastibarin,
Yang ketiga adalah sabar. Yang ketiga adalah sabar. Sabar artinya bahwa kita naik kelas itu dari 1, 2, 3. Dari SD, kemudian SMP atau MTS, dari MTS kemudian Mansak Dodadi, dari Mansak Dodadi nanti ke UGM atau nanti ke UNJ atau nanti ke UIN atau di mana saja. Memerlukan waktu. Maka ini harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Mungkin kalian dari jam 7 sampai jam setengah 2 atau jam 2 itu merasa jenuh walaupun sudah diberi istirahat 2 kali. Tetapi rasa jenuh itu kita dapat menghilangkan apabila satu, kita punya semangat, yang kedua kita hadapi dengan penuh kesabaran. Kesuksesan Nabi dalam membangun Jazirah Arabia waktu itu hanya dalam tempo 23 tahun kurang lebih. Jazirah Arabia itu sudah mengenal tentang Islam, bahkan di luar Jazirah Arabia sudah kenal tentang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu karena apa? Salah satunya adalah sifat sabarnya Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah bulughah. Ada bekal. Ada bekal. Ada bekal. Bekalnya pelajar itu apa? Ada buku, ada ballpoint, dan peralatan belajar lainnya. Mengapa? Karena ada seorang pelajar itu setiap hari hanya membawa buku 1. Dino Senin bukunya ya kuwi, Selasa ya kuwi, sampai hari Sabtu itu bukunya ya kuwi siji. Kowe bendino mung bisa ngreke ning mburi sak. Bendino mung ya. Itu akan bermanfaat dari mana? Ngajari buku ora iso. Kan gitu. Maka harus ada bekal. Aja mung siji nek nggo buku tiap hari mung siji. Tetapi sesuai dengan jadwal pelajaran yang sudah dibuat oleh Mas. Saya yakin di sini tidak ada yang setiap hari hanya bawa buku 1. Ada? Yakin ada. Ya orang yang zaman jadul walaupun batin ada bekal. Kadang-kadang juga ada simbolnya tanpa tanpa bekal dari rumah. Pokoknya tak tahu bahwa seneng milih kancane sing ning kimone. Musuh-musuh sing ngarepe sing sini, Rebu ning kimone, terus sing tepis ning burine, bondino kok juga kan milah milih wae. Enggak ada apa sini? Baik semua. Walaupun batin ada bekal. Nah, yang kelima adalah wa irsyadi ustadzin. Mengikuti petunjuk guru. Ini yang penting. Mengikuti petunjuk guru. Karena apapun, siapapun bapak ibu gurunya pasti menginginkan kalian itu menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Hanya cara atau metodenya yang berbeda-beda. Mungkin ada yang sangat lembut sekali cara mendidiknya, mungkin ada yang lembut, mungkin ada yang agak keras dan lain sebagainya. Itu adalah cara atau metode memberikan bimbingan kepada anak didiknya atau para siswa-siswinya. Tetapi yang paling pokok, tidak ada bapak ibu guru yang menginginkan kalian itu gagal dalam hidup di dunia maupun di akhirat. Maka irsyadi ustadzin, ikuti petunjuk guru. Dan yang terakhir, yang keenam,
watuli zamanin, lama waktunya untuk menjadi sarjana saja minimal ditempuh selama 18 tahun. Ini rangga, artinya lancar sekolahnya. Jadi juga iso 20 tahun, iso 20 tahun. Ini terpenuhi. Nah, ini adalah syarat 6 syarat untuk mencari ilmu agar ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan kemudian apa manfaat dari ilmu pengetahuan tersebut? Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bangane rame, kamu katakan Allah. Saya ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Yarfa'i akan mengangkat siapa Allah alladzina terhadap orang banyak. Yarfa'illahul ladzina amanu yang beriman walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan diangkat oleh Allah dengan beberapa derajat. Kalau kamu itu menjadi orang yang pandai, pasti kamu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia ini maupun di akhirat. Di dunia ini sudah banyak kita buktikan, kita sering melihat. Coba kalian perhatikan di lingkungan kamu. Ada seorang dokter spesialis THD. Misalnya adik kamu dolanan kacang atau jagung, kemudian kacang dan jagung kalau anak kecil biasanya kan terus minggu dolanan leboke ning kiro. Kacang siji mlebu ning kiro. Dasar anak kecil kadang-kadang kan pengennya segera keluar. Kemudian mau diambil malah saya mlebu. Yang gitu. Orang tuanya bingung. Kemudian anaknya tadi akhirnya dibawa ke dokter spesialis THD. Oleh sang dokter itu dibilangi, nah kamu kondangah. Kemudian menggolek alatnya alat penting, ya, penting sekti itu. Kondangah irungnya di baterai, kemudian dicutik mobil. Orang nganti 5 menit, tetapi karena dia orang pinter, orang nganti 5 menit, saiki ragate 1.000 metrik. Kacang siji sing mlebu ning irung regane 100.000. Itu karena apa? Karena dia pinter, punya pengetahuan. Nek kowe iki pinter, orang mungkin hidupnya itu akan sengsara. Sebab ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek ora pinter, sedina loyo pira Mas pendak setu itu kontong-kone ning 600.000. Oh ya. Seminggu 600.000, seminggu 500.000. Mongko dokter kuwi mau mek 5 menit nyutik kacang sing ning nggon irung wis 100.000. Sak cutikan. Lah nek 100 cutikan. Wah, ada ono. Iya to. Ya ora irung mungkin kuping, ora kuping mungkin tenggorokan, mesti ono kan gitu. Ya. Artinya apa? Artinya sebenarnya peluang untuk orang-orang yang pintar
ora bakal kekurangan. Nek DO Kalau lulusan man pokoknya hebat. Ono sing dadi dokter, ono sing dadi guru, ono sing dadi kepala puskesmas, ono pokoknya macam-macam profesinya dewi-dewi. Semoga anak-anak kita nanti berhasil, Allahumma amin. Orang yang dunia ini top nih, ya sampai akhirat. 6 macam tadi jangan sampai dilupakan. 1, cerdasnya biasa. Indo motivasi, kowe kudu duwe semangat sing tinggi. Pokoknya aku kudu jadi seperti Tabidul. Ada yang latihan lomba pidato, wah luar biasa. Yang menarik saya lihat tadi itu pas dia mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Apa setan? Itu ada luar biasa. Nah, prestasi yang demikian ini yang wajib kamu beri. Kamu punya kemampuan, tinggal mau atau tidak, rasa minder. Ini yo ojo kebangetan pokoknya nilai minder, akhirnya malah jadi moyo-woro. Jadi zakain, cerdas, wakil sing semangat, wasibarin sabar, wabulghotin ada bekal. Yang kelima, wa irsyadi ustadzin, ikuti petunjuk bapak ibu guru. Orang bapak ibu guru sing pengen kamu itu sengsara, mesti kepengin kamu itu menjadi orang yang mulia. Dalam kata-kata mutiara itu disebutkan aish kariman audut syahidan, urip kowe dadi wong mulya. Nek ora iso mati yo ning dadi mati sing syahid. Hidup mulia atau mati syahid. Luar biasa. Irsyadi ustadzin, ikuti petunjuk guru. Waktu oleh zaman yang terakhir adalah lama waktunya. Ini saja yang kami sampaikan, semoga ada manfaatnya, dan kurang lebih mohon maaf kita akhiri dengan doa. Semoga pertemuan pada pagi sampai siang hari ini bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara wa tayyibin wa rabbina wa muslimina wa muslimat Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa 'afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa najatan min an-nar wa 'afwan 'anil hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yunfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yukhsha wa du'ain la yusma'. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعل من أهل الشر والضر يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا عليم يا سميع يا مجيب استجب دعاءنا يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالله التوفيق. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan tausiah kepada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita saat ini dan yang akan datang. Acara yang pertama adalah bentuk marilah kita isi dengan alhamdulillah. Selanjutnya tidak diperkenankan